Berdasarkan tingkat ketelitiannya, terdapat beberapa macam alat ukur panjang. Di antaranya adalah mistar atau penggaris dengan tingkat ketelitian 1 mm, jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,1 mm, mikrometer sekrup dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Jangka sorong memiliki rahang tetap dan rahang sorong atau geser yang berpasangan membentuk rahang luar dan rahang dalam. Skala panjang yang tertera pada rahang tetap disebut skala utama, sedangkan skala pendek yang tertera pada rahang sorong disebut nonius. Jangka sorong juga memiliki tangkai besi. Skala utama memiliki panjang 10 mm dan dibagi menjadi 10 skala, sehingga panjang satu skala pada skala utama adalah 10 mm per 10 sama dengan 1 mm. Sedangkan nonius memiliki panjang 9 mm dan dibagi menjadi 10 skala, sehingga panjang satu skala nonius adalah 9 mm per 10 sama dengan 0,9 mm. Dengan demikian, selisih skala dari skala utama dengan skala nonius adalah 1 mm dikurangi 0,9 mm sama dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter dalam dan luar, serta kedalaman tabung. Rahang dalam digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dan diameter luar tabung. Rahang luar digunakan untuk mengukur diameter dalam tabung. Tangkai besi digunakan untuk mengukur kedalaman tabung. Geser rahang sorong dan perhatikan bacaan jangka. Klik benda jika ingin mengukur. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk pengukuran dengan ketelitian hingga 0,01 mm, misalnya ketebalan kertas. Bagian-bagian penting dari mikrometer sekrup adalah rahang tetap, rahang geser, skala tetap, dan skala putar. Silinder pemutar terbagi menjadi 50 skala. Setiap silinder berputar satu putaran. Rahang geser akan mundur atau maju 0,5 mm. Maka, untuk satu bagian skala putar, rahang akan bergeser 0,5 mm per 50, sama dengan 0,01 mm. Bilangan 0,01 mm ini merupakan ketelitian mikrometer sekrup. Putar silinder pemutar dan perhatikan bacaan pada skala. Klik benda jika ingin mengukur.
Alat ukur massa disebut neraca atau timbangan. Ada beberapa macam neraca, di antaranya neraca pasar. Neraca ini biasa kita jumpai di pasar atau warung. Untuk mengukur massa benda, digunakan beberapa anak timbangan. Neraca tiga lengan. Neraca tiga lengan umumnya digunakan di laboratorium. Benda yang diukur diletakkan pada timbangan, lalu ketiga penunjuk digeser-geser hingga tercapai kesetimbangan. Jumlah nilai dari ketiga penunjuk adalah hasil pengukuran benda. Neraca elektronik. Neraca elektronik sangat praktis karena dapat langsung menampilkan hasil pengukuran pada layar. Neraca ini bisa kita jumpai di supermarket untuk menimbang buah atau sayuran. Prinsip pengukuran waktu adalah mengukur kejadian yang berulang, seperti detak jantung, getaran bandul atau getaran pegas. Agar diperoleh standar waktu yang konstan, maka para ilmuwan membuat jam atom yang prinsipnya berdasarkan kejadian berulang getaran atom atau molekul. Tahun 1948, jam atom pertama dibuat berdasarkan prinsip getaran atom nitrogen dari molekul amoniak NH3. Berdasarkan prinsip jam atom ini, ditetapkan bahwa 1 sekon adalah waktu yang dibutuhkan atom nitrogen untuk melakukan 2,387 dikali 10⁻10 getaran. Untuk memperoleh ketelitian yang lebih tinggi, National Physical Laboratory membuat jam atom cesium pada tahun 1955. Berdasarkan jam atom cesium, 1 sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh satu atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Kesalahan yang mungkin dibuat jam atom ini diperkirakan kurang dari 1 sekon selama 6.000 tahun. Sebelum ditemukannya jam atom, sejak lama orang sudah menggunakan berbagai alat ukur waktu, di antaranya jam pasir, jam matahari, arloji, dan stopwatch.